kami kerjasama dengan Jerman, karena Jerman yang sudah melaksanakan konsep ini. Jadi yang unik dalam penanganan ini, dalam konteks di Jerman, penanganan kemiskinan misalnya, kalau di sana itu tidak dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin Kesra, tapi kemiskinan itu dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin perekonomian. Jadi Menteri Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi itulah yang mengurusi soal kemiskinan. Padahal di sana ada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Kenapa itu dilakukan? Karena urusan kemiskinan, urusan ketimpangan itu diselesaikan melalui instrumen ekonomi, bukan melalui instrumen jejaring pengaman sosial. Jadi pasar perekonomian itu sengaja dirancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dan mampu mengakomodasi mereka dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang setara di dalam sistem perekonomiannya. Yang biasa kita kerjakan, apalagi di Amerika Utara, biarkan market beroperasi. Nanti ada yang disebut sebagai market failure, kegagalan pasar. Market failure itu yang bisa menciptakan atau yang muncul dengan fenomena ketimpangan, fenomena kemiskinan. Nah, market failure itu, sisa itu nanti yang akan dibantu oleh pemerintah dengan berbagai macam program peran sosial. Jadi, membereskan persoalan ketimpangan kemiskinan bukan semata-mata sebagai instrumen, menggunakan instrumen pemerintah, tapi justru menggunakan instrumen pasar. Nah, ini konsep ini, social market economy ini didorong menjadi alternatif ketiga setelah kita punya dua yang kita tahu di dunia ini. Satu adalah sistem kapitalis, yang satu sistem sosialis. Ini menjadi jalan ketiga yang ditawarkan. Dia menggabungkan sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi kapitalis dengan kebijakan-kebijakan sosial yang memastikan adanya kompetisi yang adil di dalam pasar dan di dalam meraih kesejahteraan bersama. Jadi, negara tidak mengintervensi perencanaan produksi, tidak mengintervensi perencanaan ketenagakerjaan, penjualan, tapi negara menggunakan instrumen kebijakan moneter, menggunakan instrumen kredit, perdagangan, perpajakan, bea cukai, investasi untuk menciptakan sebuah perekonomian, untuk menciptakan sebuah pasar yang memastikan bahwa kesejahteraan dan memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan seluruh populasi, bukan hanya sebagian populasi. Nah, kita ketika melihat ini, konsep ini di dalam operasionalisasinya di sana, rasanya seperti melihat sesuatu yang sering kita baca dalam literatur kita, yang kita sebut sebagai konsep ekonomi Pancasila, konsep ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan berdekade-dekade yang lalu. Nah, kalau kita lihat, saya cek nih sejarahnya social market economy ini, itu pertama kali di Jerman itu tahun 49. Sebenarnya kita lebih awal tuh bicara tentang bagaimana ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila itu sudah jauh sebelum tahun 49.